Apa yang membuat lu akhirnya kok muncul ke publik bro? Apakah ini keinginan pribadi atau keresahan atau gimana? Jadi Kan enak anonimus sebenarnya. jadi gini, keinginan gue muncul ke publik itu karena gue ngelihat suatu resiko ekonomi di fiat, di mana fiat itu terus dicetak dan ya jumlahnya tak terbatas, dan fiat itu di backing oleh utang, bukan di print lewat angin, lewat utang. Betul. Jadi selama utang itu masih aman, itu nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misalnya amit-amit nih gagal bayar utang, maka mata uangnya hancur lebur. Dan ini gue sadar dari waktu SMP. Soalnya kenapa nyadar? Dulu waktu SD kayaknya beli mie ayam tuh cuman 7.000 deh. Kenapa waktu SMP jadi 10.000? Nah itu dia, itu awal-awal gue mikir ini kenapa harga naik ya dari awal-awal nih. Ternyata emang ya gitu, fiat dicetak, dan cetak uang ini menyebabkan inflasi. Kalau misalnya pertumbuhan tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi dengan baik, maka akan hancur dengan sendirinya fiat itu. Untuk sekarang rupiah itu sekarang bagus, tapi kita nggak tahu 5, 10, sampai 20 tahun ke depan tuh kayak gimana. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngeramal juga karena kita bukan dukun, karena kita bukan Tuhan. Betul. Jadi aku cari satu aset yang sekiranya itu langka, dalam tanda kutip langka, bukan dilangka-langkain ya. Ya betul. Langka. Contohnya kayak emas dan Bitcoin. Bitcoin itu dulu diciptakan oleh orang namanya Satoshi Nakamoto. Dia atau mereka menciptakan Bitcoin untuk menghindari terjadinya krisis yang disebabkan oleh utang. Kita tahu sendiri tahun 2008 itu banyak bank yang bangkrut gara-gara utang untuk beli mortgage, untuk beli KPR. Jadi gini, ibaratnya gini deh, lo beli rumah nih ceritanya, mau beli rumah tapi modal lo cuman 1 miliar, padahal rumah itu harganya 10 miliar, misal. Nah, lo bisa ambil KPR dengan tempo sesingkat-singkatnya dan jaminan yang tidak pasti gitu, jaminannya rumah, which is gak liquid gitu. Ketika makin banyak orang yang ngutang, makin naik kan? Yes. Itunya, resikonya. Nah, ketika suatu saat misalnya gagal, ada banyak yang gagal bayar, dan orang-orang ini kan dia nggak punya literasi keuangan yang jelas ya, masyarakat ini. Dia gagal bayar, akhirnya apa? Beruntun, dia gagal bayar, jatuh, terjadilah tahun 2008 krisis.